أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Fawaidul Janiyah minal Athari Salafiyah, buah-buahan yang dipetik dari asar-asarnya para ulama as-salaf. Artinya, sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam kitab ini penulis memaparkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita tentang perkataan-perkataan para a'immatus salaf, para ulama as-salaf yang sangat-sangat bermanfaat dan berikan banyak pelajaran kepada kita. Dan penulis membawakan setiap permasalahan dengan judul-judul, kemudian dibawakan setelah itu apa atau perkataan-perkataan dan nasihat yang disampaikan oleh para a'immatus salaf tersebut, sehingga insyaallah kita pun akan bisa mengambil faidah darinya. Baik, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin telah kita selesaikan sampai pada halaman 28 dari kitab ini. Dan insyaallah kita akan masuk pada pasal atau bab yang disebutkan di halaman 29. Iya, sampai situ ya. Nah, qala mu'allif rahimahullahu taala, penulis menyebutkan satu pasal atau judul dalam bab ini atau pasal ini. Beliau mengatakan talibul ilmi yumayyizu bainal ahadisis sahihati wad dha'ifati. Talibul ilmi, seorang penuntut ilmu itu, seorang pelajar atau penuntut ilmu, yumayyizu, dia membedakan bainal ahadisis sahihati, di antara hadis-hadis yang sahih. Ya, artinya dia hendaknya membedakan mana antara hadis-hadis yang sahih wa dha'ifah, dan juga hadis-hadis yang dhaif. Nah, ma'asyiral muslimin, sekali lagi dalam pelajaran ini penulis membawakan satu judul bahwa seorang penuntut ilmu itu sepantasnya, seharusnya dia senantiasa berusaha membedakan antara hadis-hadis yang sahih yang dia dapatkan, dia pelajari, bahkan dia amalkan, ya, dengan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, ya, hadis yang sahih dan hadis yang dhaif atau yang lemah. Nah, kenapa demikian ma'asyiral muslimin barakallahu fikum? Ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui lebih dahulu. Pertama, ma'asyiral muslimin, kita harus paham bahwa sungguhnya hadis Nabi SAW itu adalah merupakan salah satu sumber hukum dan landasan hukum di dalam syariat agama Islam kita ini, ya atau tidak? Nah, ya, hadis Nabi merupakan salah satu dari dua sumber hukum di dalam syariat agama kita ini. Apa sumber hukum kita? Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, ya kan? Nah, sehingga hadis Nabi adalah merupakan salah satu landasan hukum, salah satu sumber hukum di dalam agama Islam ini, ya. Nah, dan tentunya ini semua berdasarkan dalil-dalil yang sahih pula, sebagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang masyhur sering kita mendengarnya,
yaitu pada saat beliau berkhutbah di haji wada, ya, pada saat beliau berkhutbah pada haji wada, ya, maka ketika itu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fiikum ma in tamassaktum, atau in ta'som, apa ini ta'somtum bihi, ya, falan tadillu abadan. Lafaz lainnya seperti itu. Dalam riwayat yang lain, in tamassaktum bihi atau ini tasomtum bihi. Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fiikum ma ini tasomtum bihi falan tadillu abada. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatin nabiyhi, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini tentang haji wada khutbah disebutkan beliau ada di antaranya di dalam riwayat Imam Baihaqi, ya, dari hadis Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib, ya, disebutkan di sana pada hadis nomor 41. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis Nabi merupakan salah satu dari dua sumber hukum Islam atau landasan agama Islam. Dan hadis yang bisa dijadikan sumber atau landasan hukum Islam tidak lain adalah hadis yang benar-benar harus yang sahih atau minimalnya hasan, ya. Nah, adapun hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, apalagi yang maudhu atau palsu, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai sumber atau landasan hukum Islam. Ya, tidak? Nah, seperti itu, ya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, dijelaskan di sini bahwa lebih-lebih seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, seorang yang benar-benar perhatian dalam menuntut ilmu agama, maka dia sepantasnya harus benar-benar, ya, memilah dan memilih, membedakan mana hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu yang dia pelajari, apalagi yang dijadikan sebagai landasan dalam dia beramal. Maka tidak bisa tidak seorang pelajar, seorang penuntut ilmu secara khusus, demikian pula kaum muslimin secara umum, untuk benar-benar perhatian, ya, terhadap setiap hadis yang disampaikan kepadanya, atau yang dia terima, atau yang dia dapatkan, atau yang dia mau amalkan. Maka dia harus perhatian dalam masalah ini. Sebagaimana hal itu juga dinasihatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah kitab sahihnya, Sahih Muslim, ya. Di dalam muqaddimah kitab sahihnya, Imam Muslim sangat-sangat menekankan supaya kita berhati-hati di dalam menerima, ya, di dalam menerima setiap hadis-hadis yang datang kepada kita, dan harus dipastikan apakah itu sahih atau tidaknya. Beliau mengatakan, ya kawan, i'lam wafaqakallahu, ya, ketahuilah semoga Allah memberi taufik kepada anda, annal wajib ala kulli ahadin, bahwasanya wajib bagi setiap orang, arafat tamyiza baina sahih riwayat wa saqimiha, hendaknya setiap orang mengetahui perbedaan di antara sahihnya riwayat-riwayat hadis ataupun yang tidak sahihnya, atau yang sakit atau yang cacatnya. Wasiqatin naqilin laha minal mutahammin, dan juga dia mengetahui mana riwayat-riwayat yang atau para perawi yang terpercaya yang menukilkan hadis-hadis tersebut dari orang-orang yang tertuduh sebagai pendusta. Dia harus paham itu. Dia harus tahu dan bisa membedakan itu, mana riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat yang cacat atau yang dhaif. Mana para perawi-perawi yang membawakan hadis, yang menukilkan hadis yang dia terpercaya, dan siapa pula para perawi yang dikenal atau dituduh sebagai pendusta. Ya, an la yarwiya minha illa ma'arafa sihhata makharijihi wa sataraka fi naqilihi. Ya, hendaknya dia tidak meriwayatkan darinya kecuali apa-apa yang betul-betul telah dikenal atau diketahui kesahihan di dalam apa ini riwayatnya atau keluarnya riwayat tersebut,
dan selamatnya para perawinya dari cacat atau dari kelemahan. Nah, oleh karena itu inilah nasihat beliau dan banyak para ulama menasihatkan kepada kita. Ya, dan kenapa kita harus perhatian dalam masalah ini ma'asyiral muslimin? Ya, tidak serampangan, tidak asal-asalan di dalam menerima berita atau hadis yang datang dari Nabi SAW tersebut. Nah, dikarenakan ma'asyiral muslimin, ya, bahwa hadis itu adalah merupakan sumber hukum Islam. Yang berarti kalau kita meriwayatkan hadis, menukilkan sebuah hadis, berarti kita membawa berita yang datang dari siapa? Rasulullah SAW, kan begitu, ya? Karena hadis itu adalah berasal dari beliau SAW. Karena itu harus dipastikan lebih dahulu apakah betul sumbernya terpercaya, riwayatnya benar-benar sahih, sehingga itu adalah benar-benar merupakan hadis dari Nabi SAW. Jika ternyata hadis itu bukan riwayat yang sahih dan bukan berasal dari Nabi SAW, ya, tapi kita sengaja menyampaikannya, tentu berarti kita sama saja berdusta atau bohong atas nama siapa? Rasulullah SAW. Kan begitu ya? Kita misalnya, ya, menyampaikan sebuah hadis, padahal hadis itu adalah sesuatu yang datang berasal dari Nabi SAW. Apakah itu berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, atau takrir beliau, ya itulah hadis. Ya, maka kalau kita membawakan sebuah hadis, berarti kita menukilkan sesuatu yang katanya berasal dari Nabi SAW. Maka untuk itulah kita harus pastikan lebih dahulu bahwa hadis yang kita bawa, yang kita sampaikan adalah benar-benar sahih dari beliau, dan tentunya berdasarkan penilaian dan penelitian para ulama ahlul hadis yang menyatakan sahihnya riwayat hadis tersebut. Nah, kalau ternyata tidak dan kita telah menyampaikannya, bahkan mungkin kita berpegang teguh dengannya dalam pengamalannya, tentu berarti kita telah berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, dan ini dusta atas nama Nabi SAW tentu dosa sangat besar. Ya, berbeda dengan kalau kita berdusta atas nama yang selain Nabi SAW. Ya kan? Kalau kita berdusta atas nama orang biasa, mungkin biasa. Tapi berdusta atas nama presiden misalnya, berdusta atas nama tokoh masyarakat, tentu ini dosanya besar. Apalagi berdusta atas nama Allah Ta'ala, berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW misalnya. Nah, tentu barakallahu fikum ikhwan sekalian, ya, dosanya adalah sangat-sangat besar. Karena itu di sini nanti penulis akan membawakan, ya, sabda Nabi SAW dan perkataan para ulama tentang bahayanya seseorang apabila dia berdusta atas Nabi, atas nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal itu menunjukkan pada kita keharusan agar kita selalu berhati-hati dan membedakan serta memilih dan memilah mana hadis itu yang sampai pada kita sahih ataukah tidak. Baik, sekarang kita lihat dalil yang dibawakan penulis rahimahullahu taala. Perhatikan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnad beliau, ya. Haddatsana ad-Dhahhak bin Muhallad. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala. Hadisnya bersumber dari sahabat Nabi Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," barang siapa berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya dari neraka. Falyatabawwa, maka hendaknya dia menempati maq'adahu, tempat duduknya, ya, dari neraka. Maksudnya dia disediakan tempat tinggal dan tempat duduk di dalam neraka tersebut jika dia melakukan kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ini, ya.
Perhatikan, Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini ma'asyiral muslimin dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan hadisnya insyaallah sanadnya sahih. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah juga dengan lafaz yang sama seperti itu, meskipun sebelumnya ada tambahannya. Dibawakan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Inna kadiban 'alayya laisa kakadabi 'ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku itu laisa kakadabi 'ala ahadin, tidaklah sama seperti kalian berdusta atas nama orang lain atau selain saya. Jadi kan, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama seperti berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia menempati tempat duduknya dari neraka. Perhatikan, hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz seperti itu, ya. Adapun dalam riwayat yang lain dari hadis yang disebutkan dalam riwayat Tabrani dan yang lainnya atau Al-Basar dan seterusnya, Rasulullah bersabda, "Faman kadzaba 'alayya," barang siapa berdusta atas namaku, bunya lahu baitun fi jahannam, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam neraka jahanam. Perhatikan, siapa yang berdusta atas namaku, yaitu tentunya dengan kesengajaan, bunya lahu baitun fi jahannam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam neraka jahanam. Naudzubillah, ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis-hadis yang mulia ini bisa diambil suatu pelajaran, ya, bahwa berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW tidaklah sama, ya, tidaklah sama dengan kita kalau berdusta atas nama yang selain beliau, ya. Nah, kenapa? Karena dengan kita, naudzubillah, misalnya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, berarti berdusta atas nama agama ini, ya, atas nama Nabi, juga bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua termasuk dosa yang sangat besar, ya. Sehingga apa? Pelakunya, orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama agama secara umum ini, maka dia diancam dengan neraka. Bahkan disediakan tempat tinggalnya, tempat duduknya, bahkan tempat tinggal dibangunkan untuknya sebuah rumah atau tempat tinggal dalam neraka jahanam. Maka ini menunjukkan jika perbuatan dosa diancam pelakunya dengan neraka, menunjukkan bahwa itu termasuk dosa yang sangat besar, ya. Dan ini bukan main-main, ya, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi, perbuatan ini adalah termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga seorang menuntut ilmu, ya, apalagi termasuk juga kita yang semangat di dalam menuntut ilmu atau belajar ilmu agama ini, kita harus berhati-hati di dalam menukil atau membawakan sebuah hadis yang katanya dari Nabi SAW. Karena itu kita pastikan dulu kesalihannya, kita merujuk kepada keterangan para ulama. Kalau kita nggak bisa membuktikan sendiri atau meneliti sendiri tentang kesalihan suatu hadis, kita boleh mengambil hadis-hadis yang telah nyata-nyata, ya, secara tegas dinyatakan sahihnya oleh para ulama di masa lalu maupun yang sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dari hadis ini sekali lagi, ya, hukuman atau ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi SAW adalah akan diberikan dan disediakan tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam. Sekali lagi, ini menunjukkan besarnya dosa tersebut. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa di antara bentuk-bentuk berdusta atas nama Nabi SAW itu adalah dengan menyampaikan hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Apakah itu hadis yang dhaif, apakah itu hadis yang
maudhu atau palsu. Maka ini semua termasuk bentuk kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan siapa yang sengaja menyampaikan hadis-hadis dhaif atau hadis palsu, ya, maka dia termasuk salah satu dari pendusta, pembohong besar, ya. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam hadis, ya, di dalam disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam muqaddimah kitab sahihnya, beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man haddasa anni bi hadisin, man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, kata Rasulullah. Ya, siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis dan dia tahu bahwasanya itu adalah kebohongan, hadis yang dusta alias bohong, bukan dari Nabi, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Perhatikan ini, ya. Jadi orang yang menukil, orang yang meriwayatkan, orang yang mengabarkan hadis-hadis dari Nabi SAW, ya, padahal dia mungkin tahu atau ragu-ragu atau memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, padahal dia juga tahu bahwa itu adalah dusta, ya, maka jika demikian keadaannya, kata Nabi, bahwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk salah satu dari para pendusta, yaitu orang-orang yang menyampaikan riwayat-riwayat bohong, kedustaan dari Rasul SAW. Nah, dan ma'asyiral muslimin, orang-orang yang seperti ini disebutkan pula dalam hadis yang lain, tidak ada tempat yang layak bagi mereka kecuali neraka lah tempatnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar, maka sungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, falyalijin nar, maka hendaknya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, begitu. Maka ini semua ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita harus hati-hati, jangan bermudah-mudah di dalam menyampaikan dan menukilkan sebuah riwayat yang katanya hadis, apakah itu berupa sabda Nabi atau perbuatan Nabi atau bahkan termasuk sirah nabawi, kisah-kisah tentang Nabi SAW yang belum tentu sahih dari beliau kita ceritakan. Jadi banyak beredar di media-media massa, ya, cerita-cerita tentang Nabi padahal bohong, tidak jelas riwayatnya, bahkan menukilnya cerita pun tidak menyebutkan rujukan dan sumbernya. Padahal para ulama sirah, mereka di dalam membuat atau menulis buku-buku sirah, mereka sangat hati-hati, ya, dan tidak semua sirah itu ada riwayat-riwayatnya yang semuanya bersumber dengan riwayat yang sahih. Jadi diakui oleh Imam Bukhari rahimahullah misalnya, tidak semua riwayat yang dari Nabi disebutkan oleh kitab An-Nihayah wal Bidayah itu Al-Bidayah wal Nihayahnya beliau, itu semua dari riwayatnya tidak, ya, tapi juga beliau juga sumber-sumber yang lain, ya, meskipun terkadang ada yang riwayatnya sahih ataupun tidak. Nah, karena itu harus lebih hati-hati dalam masalahnya, apalagi, ya, para penuntut ilmu. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, termasuk dalam hal berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu siapa? Orang-orang yang bermudah-mudah di dalam menukilkan riwayat atau kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW, ya, atau sirah beliau, perkataan beliau, ya, atau perbuatan beliau, pokoknya disebarluaskan begitu. Apalagi di masa kita sekarang ini, ya, orang cepat sekali menyebarkan apa yang datang dari Nabi berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak jelas melalui media-media sosial, ya, di WA cepat sekali menyebar. Demikian pula Facebook, demikian pula Twitter dan yang lainnya yang sekarang mudah. Kadang seorang begitu terima riwayat hadis dari Rasulullah yang katanya begitu, langsung silakan di-share, kamu dapat pahala begini kan, ya, langsung disebarkan, padahal riwayatnya dusta misalnya. Yang demikian, ingatlah hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih pula, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam muqaddimahnya juga. Beliau katakan, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban, ya, ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a,
kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, bohong, ya. Ayyuhat bisa bikulli masami, yakni dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Apapun yang dia dengar, apa yang dia terima langsung disebarkan, langsung diceritakan. Ini pendusta, ya. Hati-hati. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, kata Nabi SAW. Apa itu? Yakni orang yang mudah-mudah atau bermudah-mudahan di dalam menceritakan, menyebarkan, menukilkan apa saja dia dengar dari Nabi SAW yang belum tentu ada kesahihannya. Karena itu sekali lagi ikhwan fillah, ini menunjukkan pada kita bahwa seorang penuntut ilmu dia harus berhati-hati, lebih khusus ya para dai, para ustadz, demikian pula para mubalik, para guru-guru ngaji, ya. Nah, maka dalam rangka untuk supaya kehati-hatian dalam hal ini, kita harus memastikan dulu bahwa hadis-hadis yang kita amalkan, kita ajarkan, kita sampaikan dalam dakwah itu harus pastikan dulu kesahihannya. Nah, apakah dengan menukil perkataan dari para ulama yang menyesuaikan itu seperti Syarbani rahimahullah ta'ala atau para ulama-ulama lain di masa kita sekarang ini atau yang sebelum itu, maka dengan demikian kita sudah berusaha untuk berhati-hati ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih banyak dalam hal ini sehingga ma'asyiral muslimin kesimpulannya, nah sebagaimana dalam hadis ini kita tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan di dalam meriwayatkan atau menukil sebuah hadis dari Nabi SAW, kecuali harus memastikan lebih dahulu sahih atau tidaknya riwayat tersebut. Kalau sahih kita sampaikan, kita sebarkan, kita amalkan, kita yakini dan seterusnya. Adapun kalau tidak sahih kita tolak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian penulis membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perhatikan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau pernah berkata, "Fal wajibu ay yufarriqa bainal hadisis sahihi wal hadisil kadhibi." Ya, maka yang wajib itu adalah ay yufarriqa, hendaknya membedakan bainal hadisis sahih, antara hadis yang sahih wal hadisil kadhib, dan hadis yang dusta atau yang bohong, yang tidak sahih. Kenapa demikian? Fa inna sunnata hiyal haqqu dunal batili. Karena sesungguhnya yang namanya as-sunnah, ya, as-sunnah adalah perkara yang hak. As-sunnah itu adalah perkara yang hak, yaitu kebenaran. Telah disebutkan tadi, sunnah Rasulullah adalah salah satu sumber hukum Islam. Ya, apa sunnah itu? Secara bahasa makna sunnah adalah at-thariqah, jalan yang ditempuh. Maksudnya adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik itu yang datang dari beliau, yang bersumber dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau takrir beliau terhadap ya para sahabatnya dan seterusnya. Maka as-sunnah secara umum semua ini adalah perkara yang hak, benar adanya, ya, dunal batil, tanpa adanya kebatilan. Ya, sunnah itu adalah, kata beliau, adalah kebenaran tanpa adanya kebatilan di dalamnya. Ya, dan sunnah yang demikian ini, yang hak semacam ini, wahyal ahaditsus shahihatu, yaitu sunnah tersebut bersumber dari hadis-hadis yang sahih, dunal maudhu'ati, yang bukan maudhu, ya, bersumber dari hadis-hadis yang sahihah, ya, yang selain atau yang bukan yang maudhu. Nah, itulah sunnah, ya. Sekali lagi kata Syekh rahimahullah, yang wajib adalah hendaknya kita membedakan, ya, mengoreksi dan membedakan mana hadis-hadis yang sahih dari hadis yang kadzib atau hadis yang bohong atau yang batil. Ya, kenapa? Dikarenakan sunnah yang merupakan sumber hukum dalam Islam adalah perkara yang hak, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Dan sunnah yang demikian ini tentu sumbernya adalah al-hadisus sahihatu, hadis-hadis yang sahihah, dunal maudhu'ah, yang bukan hadis-hadis yang maudhu' atau palsu. Fahada aslun adimun, maka ini adalah
apa? Aslun adimun, ya, pondasi yang sangat besar, atau perkara dasar atau perkara pokok yang sangat besar, pondasi yang sangat besar li ahli Islam umuman, ya, untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Ya, jadi secara umum, ya, kaum muslimin harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah yang berasal dari hadis-hadis yang sahih tadi. Ini adalah dasar awal, dasar yang besar, pondasi yang sangat besar, ya. Nah, bagi seluruh kaum muslimin secara umum, bahwa as-sunnah adalah yang berasal dari hadis-hadis yang sahih tersebut. Wa liman yadda'iya sunnata khususan, dan juga bagi orang yang yadda'iya, yaitu orang yang mengklaim, orang yang mengaku-ngaku atau mengklaim as-sunnah sebagai ahlu sunnah, ya, orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah khususan, secara khusus. Artinya apa? Barakallahu fikum. Bagi seluruh kaum muslimin secara umum, maka pondasi awal atau dasar yang paling agung adalah dia harus menjalankan sunnah Rasulullah, maknanya hadis-hadis yang sahih dari beliau. Ini secara umum. Lebih khusus lagi siapa? Orang yang ngaku-ngaku sebagai ahli sunnah, orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai ahli sunnah, para pengikut sunnah, maka dia harus benar-benar berpegang teguh dengan as-sunnah, nah, yakni yang berasal dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya, bukan yang dhaif, bukan pula yang maudhu, apalagi yang tidak jelas riwayat. Nah, paham maksudnya ini, ya? Jadi intinya barakallahu fikum, apa yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini, ma'asyiral muslimin, yaitu na'am barakallahu fikum, intinya apa? Bahwa setiap muslim sepantasnya untuk selalu perhatian, untuk selalu teliti di dalam menerima hadis-hadis dari Nabi SAW, ya. Hendaknya dia memastikan lebih dahulu apakah hadis yang dia dengar, apakah hadis yang dia terima, apakah hadis yang dia pelajari itu adalah riwayat yang sahih ataukah tidak. Nah, seperti itu, ya. Kalau itu benar-benar sahih, diterima, ya. Nah, dia pegang teguh dan dia amalkan sebaik-baiknya. Adapun kalau nyata-nyata hadis itu tidak sahih, maka tidak boleh kemudian dijadikan pegangan di dalam mengamalkannya, ya. Barakallahu fikum. Semua itu tentu berdasarkan penelitian dari para ulama ahli hadis. Kalau kita belum mampu untuk menelitinya lebih sendiri, atau barakallahu, seperti itu, ya. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Sekali lagi, ya, di dalam hal ini menunjukkan pada kita pentingnya sebagai seorang thalabul ilm, ya, keharusan untuk berhati-hati dalam mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena apa? Tidak dipungkiri bahwa sekarang ini juga sebenarnya banyak sekali beredar di tengah masyarakat kita hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu, bahkan yang kemudian dijadikan dasar di dalam amalan ibadah mereka, amalan mereka, bahkan menjadi dasar dalam akidah mereka. Nah, kalau riwayat-riwayat yang tidak sahih semacam ini ternyata dijadikan sebagai sumber rujukan dalam, ya, pemahaman akidah atau amalan, tentu akan menimbulkan kerusakan, ya. Kalau amalan ibadah menimbulkan tidak diterimanya amalan tersebut, nah kalau berkaitan dengan akidah tentu akan merusak, ya. Nah, seperti itu. Sebagaimana riwayat dusta yang disebarkan oleh para pendusta semacam Syiah Rafidhah, ya. Mereka membangun akidah mereka di atas dalil-dalil hadis-hadis yang maudhu, yang palsu atas nama Nabi SAW, ya. Bahkan membuat-buat pemahaman sendiri dengan mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya sampai di atas kedudukannya, ya, seperti itu. Ini akan menimbulkan kesesatan, kekufuran dan sebagainya. Ini banyak beredar di masyarakat kita, termasuk keyakinan-keyakinan para penganut tarekat sufi, ya. Demikian pula, ya, keyakinan-keyakinan batil yang lainnya. Semuanya karena tersebarnya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif dan sebagainya, ya, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, seperti yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau menyebutkan di antaranya ma'asyiral muslimin bahwa di antara penyebab munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, ya, dalam amalan ataupun
keyakinan kaum muslimin hari ini atau yang di masa dulu maupun hari ini ataupun sampai nanti, ya, itu dikarenakan salah satu sebabnya adalah mereka berpegang teguh atau beramal berkeyakinan berdasarkan hadis-hadis yang dhaif maupun yang palsu tersebut, ya, sehingga timbullah kerusakan keyakinan, kerusakan amalan. Termasuk sekarang masuk di bulan Rajab atau bentar lagi kita masuk di bulan Rajab. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka melakukan amalan-amalan ibadah yang diyakini hal itu sebagai sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Contohnya apa? Puasa Rajab. Ya. Nah, dan ternyata kalau kita teliti semua dalil-dalil yang terkait dengan puasa Rajab sumbernya dari hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu. Banyak sekali. Ya. Nah, sehingga apa? Terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin mengagungkan bulan Rajab dengan puasa-puasa Rajab, ya. Nah, dan diyakini itu sebagai satu ajaran atau sunnah Nabi SAW. Padahal tidak ada satupun. Bahkan ulama hadis mengatakan semua riwayat hadis tentang puasa Rajab tidak ada satupun yang sahih. Ya. Nah, insya Allah dia akan kita sebutkan lagi, kita tuliskan juga di bawah insya Allah ya tentang hal itu. Nah, maka ma'asyiral muslimin, termasuk juga amalan-amalan di bulan Rajab lainnya. Meyakini seperti itu, ya. Bahkan termasuk mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj di bulan Rajab itu juga masyhur di masyarakat kita sebagai hari raya, padahal bukan hari raya. Ya, dan Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mengamalkan dan merayakan hari tersebut secara khusus. Namun kita lihat kaum muslimin hari ini, mereka melakukan amalan-amalan dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan, sementara yang disyariatkan justru ditinggalkan. Yang tidak disyariatkan semangat untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Apa sebabnya? Karena berpegang teguh dengan riwayat-riwayat yang dusta, palsu, ya, bahkan dhaif dari Nabi SAW lakukan. Jelas ya? Nah, itulah bahayanya, ya. Karena itu ma'asyiral muslimin walhamdulillah, ya, kita hidup di atas sunnah yang sahihah itu lebih baik daripada kalau kita banyak melakukan amalan tetapi kita berpegang teguh dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai pembahasan bab ini dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu pada pasal yang selanjutnya. Baik, sebelum dilanjut barangkali ada waktu menit, ada yang ditanyakan, fadhil, terkait dengan materi ini atau masalah yang selainnya, silakan. Bentar lagi sudah ada, bentar lagi, ya. Nah, fadhil. Kalau belum ada, kita lanjutkan, tidak apa-apa, insyaallah. Ada apa? Belum muncul pertanyaan? Baik, ibu-ibu juga tidak ada yang bertanya? Baik, barakallahu fikum, ya. Jelas ya, intinya barakallahu fikum. Dalam bab ini sekali lagi kita dianjurkan dan diajarkan oleh penulis rahimahullah, khususnya oleh para ulama-ulama kita yang lainnya tadi, bahwa ya seorang ahli sunnah atau orang yang mengaku ahli sunnah, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul perhatian terhadap sunnah Nabi SAW, memilih dan memilah dan memperhatikan apa saja ya riwayat yang sahih yang sampai kepadanya dan dipegang teguh dengannya, dibedakan dari riwayat-riwayat yang dhaif apalagi yang maudhu. Dan alhamdulillah para ulama pakar hadis telah banyak menulis sampai Syalbani rahimahullah taala sepanjang umurnya, ya, sepanjang hidupnya digunakan meneliti hadis-hadis Nabi sampai terpilah-pilahlah, ya, seperti dalam kitab-kitab Sunan Abi Dawud diteliti oleh beliau seluruhnya, kemudian baru dicetaklah buku, ya, mana riwayat-riwayat yang sahih dimasukkan dalam sahih Sunan Abi Dawud, kemudian yang dhaif dipisahkan lagi dan dhaif Sunan Abi Dawud. Demikian pula At-Tirmidzi, riwayat kesana Sunan Sahih Sunan At-Tirmidzi, dhaif Sunan At-Tirmidzi, dan seterusnya sampai kitab Al-Jami'us Shahih pun juga dipisah lagi, ada yang sahih, ada yang dhaif dan seterusnya. Ini merupakan perjuangan yang luar biasa untuk ulama hadis, ya, dan kita berterima kasih kepada mereka, orang-orang yang sangat perhatian ya terhadap penelitian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena jasa mereka kita bisa mengetahui dan bedakan mana riwayat yang sahih dari beliau dan mana yang tidak. Alhamdulillah, ya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan sedikit dengan bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, tahsilul ilmi yakunu bil mulazamati wal hifdi. Tahsilul ilmi, ya. Nah, maknanya adalah ya terhasilkannya ilmu atau mendapatkan ilmu. Yakunu ya bil mulazamati adalah didapat dengan cara bermulazamah dan wal hifd dan juga menghafal. Tahsilul ilmi yakunu bil mulazamati wal hifdi. Terhasilkannya ilmu atau didapatkannya ilmu itu adalah dengan cara mulazamah wal hifdi dan menghafal. Apa makna mulazamah? Mulazamah maknanya yaitu kita berdiam atau tinggal atau menetap. Ya, maksudnya di sini diam atau tinggal atau menetap di sisi para ulama. Ya, itu namanya mulazamah. Wal hifdi artinya menghafal. Dengan menghafal matan-matan ilmu, ya, kitab-kitab ilmu. Nah, itulah cara di dalam menghasilkan ilmu agama ini. Ya, kita duduk diam bermajelis atau kita diam menetap tinggal bersama dengan para ulama. Apakah kita datang ke pondok pesantrennya, ya, belajar di sana, atau mengatisnya, atau ke mana masjid-masjid di mana beliau mengajar dan seterusnya. Maka untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama, di antara caranya adalah dengan mulazamah. Seperti ini, ya. Seperti ini pun juga mulazamah, dalam arti kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan ya oleh para dai, para ustaz, para kiai, para ulama misalnya, ya. Kita datang duduk bersabar 1 jam, 1,5 jam, 2 jam misalnya, atau 1 hari misalnya, atau bahkan bertahun-tahun sebagaimana para ulama belajar ilmu pada para ulama yang lain. Nah, ini semua bisa dilain dengan apa? Mulazamah. Kalau nggak mulazamah, duduk di rumah tok, ya nggak dapat apa-apa. Ya, katanya ada ilmu laduni, nongkrong di rumah, ngomong ilmu ceblok sendiri. Ya, ilmu maksud dari siapa? Syaitan. Nggak ada ilmu hadis, ilmu Quran dan Sunnah, ya. Nah, tanpa ada usaha dan belajar, nggak ada ceritanya. Kita duduk di rumah diam-diam, ya, dapat pangsit, dapat ilmu laduni. Itu bisikan-bisikan syaitan seperti itu, ya. Tapi ilmu itu didapat dengan cara kita mulazamah dan menghafal. Insya Allah akan disebutkan nanti sebagian dalil-dalil dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan diadani lebih dahulu. Barakallahu fiikum. Silakan.